Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa seolah ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu? Nafasmu terasa lebih tenang, hatimu lebih dalam, dan dunia seperti berjalan lebih lambat dari biasanya. Itu bukan kebetulan, itu pertanda bahwa ruhmu sedang dipanggil untuk naik menuju derajat yang lebih tinggi. Sebuah panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi disambut oleh hati yang telah siap. Jika engkau sedang berada di fase ini, jangan takut. Karena yang sedang mendekat bukan lagi ujian, tapi panggilan dari Tuhanmu sendiri. Dengarkan dengan hati, sebab apa yang akan kau dengar setelah ini, bukan sekadar kata, tapi kebenaran yang bergetar dari dalam dirimu sendiri. Bab 1. Ketika ruhmu mulai dipanggil dari alam sunyi, ada saat di mana hidup terasa begitu senyap. Bukan karena dunia berhenti berbicara, tapi karena jiwamu mulai mendengar sesuatu yang lebih halus daripada suara. Di balik hiruk-pikuk kehidupan, di antara napas yang keluar dan masuk tanpa sadar, ada panggilan lembut dari langit hatimu. Panggilan itu tidak datang lewat kata, tidak datang lewat tanda, tapi melalui rasa yang tak bisa dijelaskan. Kau hanya tahu bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang bangun. Dan ketika rasa itu muncul, kau tak lagi sama. Dunia terasa seperti ruang gema dari sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih nyata. Ruhmu mulai bergerak perlahan, meninggalkan keramaian yang dulu kau kejar tanpa berpikir. Ia memanggilmu untuk berhenti, diam, dan menoleh ke dalam. Di sana, di ruang hening yang dulu sering kau abaikan, tersimpan samudra yang tak bertepi. Kau mulai merasakan bahwa selama ini kau bukan hanya tubuh yang berjalan, bukan hanya pikiran yang berpikir, tetapi sesuatu yang lebih halus, sebuah cahaya yang menunggu untuk dikenali. Saat ruhmu mulai diangkat, tanda pertamanya adalah kerinduan yang tak lagi bisa dijelaskan. Rindu yang bukan kepada seseorang, tetapi kepada asalmu sendiri. Kau mungkin masih tersenyum, masih berbicara, masih menjalani hidup seperti biasa, tapi ada kesadaran baru yang tumbuh diam-diam. Sesuatu di dalam dirimu mulai melihat dengan mata yang berbeda. Setiap kejadian kecil terasa seperti isyarat. Setiap kesedihan membawa pelajaran, dan setiap pertemuan seolah memiliki makna tersembunyi. Kau mulai memahami bahwa dunia bukan sekadar tempat singgah, tapi medan latihan bagi jiwamu untuk kembali mengenali Tuhannya. Semua hal yang dulu tampak kebetulan, kini terasa seperti bagian dari rencana rahasia yang indah. Lalu datanglah momen di mana hatimu lebih memilih diam daripada menjelaskan. Kau tidak lagi ingin terburu-buru membenarkan diri, karena ruh yang sedang naik derajat tidak butuh pengakuan siapapun. Ia hanya butuh disaksikan oleh Yang Maha Menyaksikan. Dalam diam itulah, hatimu mulai bergetar dengan kesadaran baru, bahwa Allah tak pernah jauh dan tidak pernah pergi. Hening menjadi rumah, tangis menjadi doa, dan setiap napas berubah menjadi zikir yang tak lagi membutuhkan suara. Dan ketika kesadaran itu benar-benar menyentuhmu, kau akan tahu ruhmu telah mulai diangkat. Tidak dengan sayap, tapi dengan kepasrahan. Tidak dengan kekuatan, tapi dengan ketulusan. Kau tidak lagi mencari cahaya di luar dirimu, karena kini cahaya itu telah tumbuh di dalam. Dan sejak saat itu, hidupmu tak lagi tentang berjalan menuju Tuhan, tapi tentang membiarkan Tuhan menuntun setiap langkahmu pulang. Bab 2. Saat dunia tidak lagi mengikatmu. Ada masa di mana semua hal yang dulu tampak penting mulai kehilangan cahayanya di matamu. Keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dimengerti, bahkan keinginan untuk dianggap benar, perlahan memudar seperti bayangan di sore hari. Kau masih menjalani dunia, tapi dunia tidak lagi menempati ruang yang sama di hatimu. Segalanya berjalan seperti biasa, namun batinmu terasa damai dengan cara yang berbeda. Kau tidak lagi berlari mengejar apapun, karena sesuatu di dalam dirimu mulai paham. Tidak ada yang benar-benar bisa dimiliki di dunia ini, kecuali Allah. Ruh yang sedang diangkat akan mulai menolak segala bentuk keterikatan. Ia akan memudarkan pesona dunia dengan cara yang halus. Mungkin lewat kehilangan, mungkin lewat kekecewaan, atau mungkin lewat kesunyian yang panjang. Tapi jika kau cukup tenang untuk memperhatikan, kau akan sadar bahwa semua itu bukan bentuk hukuman,
melainkan proses pembebasan. Dunia sedang melepaskan genggamannya agar kau bisa belajar menggenggam Tuhan. Saat itulah hatimu mulai ringan. Kau tidak lagi terikat pada hasil karena kau telah belajar mencintai proses yang diatur olehnya. Ada kedamaian yang aneh di tengah semua itu. Saat orang lain sibuk menilai berhasil atau gagal, kau justru melihat keindahan di antara keduanya. Kau mulai paham bahwa setiap takdir, bahkan yang menyakitkan, punya arah yang suci. Ruh yang terangkat tidak menolak apapun karena ia sudah tahu bahwa setiap langkah adalah bagian dari jalan pulang. Rasa syukurmu tidak lagi bergantung pada keadaan, tapi pada kesadaran bahwa Allah selalu bersamamu dalam setiap cerita yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Di tahap ini, orang mungkin tak lagi mengerti siapa dirimu. Mereka melihat kau diam, tapi hatimu sedang berbicara dengan langit. Mereka melihat kau sendiri, tapi ruhmu sedang dipeluk oleh cahaya. Dunia bisa saja menuduhmu berubah, tapi sesungguhnya kau hanya sedang menjadi dirimu yang sejati. Dirimu yang tenang, berserah, dan bebas dari segala belenggu ilusi. Karena ruh yang telah mengenal Tuhannya tidak lagi butuh tempat untuk bersandar, ia sudah menemukan sandaran yang abadi. La haula wa la quwata illa billah. Dan ketika kau sudah sampai di titik ini, segalanya menjadi sederhana. Kau tidak lagi ingin menguasai dunia, karena hatimu sudah ditaklukkan oleh cinta yang jauh lebih besar. Kau tidak lagi takut kehilangan, sebab yang benar-benar kau miliki tak bisa dicuri oleh waktu. Saat ruhmu mulai diangkat ke derajat lebih tinggi, dunia bukan lagi tempat kau berjuang untuk bertahan, tetapi taman di mana kau belajar untuk mengenal Tuhan di balik setiap detiknya. Dan disitulah kebebasan sejati mulai lahir, hening, lembut, dan penuh cahaya yang tak terlukis oleh kata. Bab 3, ketika cahaya rahasia mulai menyapa hati. Ada saat di mana tanpa sebab yang jelas, dadamu terasa lapang. Napasmu lebih dalam dan hatimu tiba-tiba terasa ringan, seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Itulah saat di mana cahaya rahasia mulai menyapa. Ia datang tanpa suara, tapi membawa kehangatan yang membuat air matamu jatuh tanpa alasan. Kau tidak sedang bersedih, tapi seolah hatimu baru saja mengenali sesuatu yang telah lama hilang. Cahaya itu bukan datang dari luar. Ia muncul dari dalam, dari ruang terdalam jiwamu yang selama ini tertutup debu dunia. Dan ketika cahayanya muncul, seluruh pandanganmu terhadap kehidupan mulai berubah. Ruh yang diangkat ke derajat lebih tinggi tidak lagi melihat dunia seperti sebelumnya. Ia mulai melihat dengan mata yang lain, mata yang bisa menembus makna di balik kejadian. Setiap kesedihan, setiap kehilangan, bahkan setiap kegagalan mulai tampak seperti rencana lembut dari kasih sayang Allah. Kau mulai mengerti bahwa tidak ada satu pun yang terjadi tanpa tujuan ilahi. Dan di titik ini, hatimu mulai mengerti bahasa yang tak terucap, bahasa kehadiran, bahasa cinta yang tidak membutuhkan kata. Segala sesuatu menjadi tanda, bahkan diam pun terasa penuh arti. Cahaya rahasia ini tidak bisa diminta dan tidak bisa dipertahankan dengan keinginan manusia. Ia hanya datang kepada hati yang pasrah dan bersih. Maka ketika ia datang, jagalah dengan keikhlasan. Jangan kau klaim bahwa itu milikmu, karena cahaya ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menuntunmu. Ia akan membimbing langkahmu ke jalan yang lebih dalam, di mana engkau tidak hanya mengenal nama Allah, tapi merasakan kehadirannya di setiap helaan napas. Itulah saat di mana zikir tidak lagi keluar dari bibir, melainkan dari kesadaranmu yang menyala. Namun jangan terbuai oleh keindahan cahaya itu. Sebab bagi mereka yang benar-benar mengenal, cahaya bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari kedekatan yang lebih dalam. Cahaya datang bukan untuk membuatmu merasa istimewa, tapi untuk menuntunmu agar semakin tunduk. Semakin terang cahaya itu bersinar, semakin rendah hati ruh yang menerimanya. Karena semakin dekat engkau kepada Tuhan, semakin besar rasa takutmu untuk kehilangan arah menujunya. Dan di sanalah cinta sejati tumbuh, cinta yang tidak menuntut balasan, hanya ingin menjadi saksi bagi keindahannya. Dan ketika hatimu sudah terbiasa hidup di bawah cahaya itu,
kau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau kata. Dunia terasa sama, tapi kau melihatnya dengan pandangan yang baru. Setiap wajah adalah cermin, setiap peristiwa adalah ayat. Kau akan berjalan dengan langkah yang tenang, seolah bumi pun menunduk di bawah kesadaranmu. Ruhmu kini berjalan bersama cahaya, bukan lagi di bawah bayangan. Dan dari sanalah perjalananmu menuju makrifat sejati benar-benar dimulai. Bab 4. Saat doamu tidak lagi berbunyi. Ada saat di mana bibirmu tidak lagi mampu mengucapkan apapun, namun hatimu terus berbicara dalam diam. Kau tidak tahu kapan itu mulai terjadi. Kau hanya menyadari bahwa doa yang dulu penuh permintaan kini berubah menjadi keheningan yang penuh makna. Tidak ada lagi daftar panjang harapan. Tidak ada lagi tangisan yang meminta. Yang tersisa hanyalah kesadaran lembut bahwa Allah sudah tahu segalanya, bahkan sebelum hatimu sempat memikirkannya. Dan dalam kesadaran itu, engkau merasakan kedekatan yang begitu dalam, lebih dalam dari sekadar kata, lebih nyata dari segala suara. Ketika ruhmu diangkat ke derajat yang lebih tinggi, doa tidak lagi menjadi permohonan, melainkan pertemuan. Doa berubah wujud menjadi kehadiran. Setiap helaan napasmu adalah zikir, setiap detik hidupmu adalah bentuk penghambaan. Kau tidak lagi memohon agar takdirmu berubah, sebab kau sudah melihat cinta Allah di balik setiap takdir itu sendiri. Di titik ini, doa tidak lagi berbentuk suara yang naik ke langit, tapi menjadi cahaya yang turun ke dalam dada. Cahaya yang menenangkan, yang membuatmu paham. Tidak ada satupun yang benar-benar jauh dari kasih sayangnya. Kau mulai merasakan bahwa bahkan dalam diam, Allah sedang menatapmu. Dalam lelahmu, Dia sedang menggenggammu. Dan dalam setiap ujian yang datang, ada pelukan lembut yang tak terlihat. Doa yang sejati bukanlah kata yang keluar dari lidah, melainkan rasa pasrah yang keluar dari seluruh keberadaanmu. Saat itu, bahkan ketika kau tak berkata apapun, hatimu sudah berdoa. Ketika matamu menangis tanpa sebab, itu bukan kelemahan, itu adalah ruh yang sedang berbicara kepada penciptanya, dengan bahasa yang hanya Allah mengerti. Engkau akan menyadari bahwa doa yang paling murni tidak meminta perubahan, tetapi menerima dengan penuh cinta. Karena saat ruhmu telah mengenal Tuhannya, tidak ada lagi yang ingin diperjuangkan selain ridhonya. Disitulah semua keinginan duniawi luruh perlahan. Yang tersisa hanya satu permintaan yang tak terucap, agar Allah tetap menjagamu di bawah pandangannya. Maka setiap kali kau diam, sesungguhnya kau sedang berbicara. Setiap kali kau sujud tanpa kata, sesungguhnya kau sedang dipeluk oleh rahmat yang luas. Dan ketika kau mencapai tahap ini, seluruh hidupmu akan terasa seperti doa yang terus mengalir. Tidak ada lagi batas antara ibadah dan kehidupan, antara sujud dan langkah. Semua menjadi satu kesadaran yang utuh, bahwa engkau hidup, bernafas, menangis, dan tersenyum hanya karena Allah. Doa tidak lagi menjadi jembatan antara dirimu dan Tuhan, karena engkau sudah berada di seberangnya, di tempat di mana tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi perantara, hanya ada engkau dan Dia di dalam keheningan yang abadi. Bab 5. Dunia mulai mengujimu kembali. Ketika ruhmu mulai diangkat ke derajat yang lebih tinggi, jangan terkejut jika dunia tiba-tiba mulai mengujimu kembali. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena Dia ingin menguatkan langkahmu. Setelah keheningan yang damai, terkadang datang gelombang ujian yang mengguncang hati. Kau mungkin kehilangan sesuatu yang kau sayangi, dikhianati oleh yang kau percayai, atau merasa sendirian di jalan yang dulu terasa penuh cahaya. Namun di balik semua itu, ada rahasia lembut yang sering terabaikan. Setiap ujian bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk memurnikan cahaya yang kini bersinar dalam jiwamu. Ujian bukan pertanda kau mundur, tapi tanda bahwa langit sedang mengujimu agar pantas berada di derajat yang lebih tinggi. Ruh yang sedang diangkat tidak akan dilepaskan begitu saja tanpa diuji keikhlasannya. Maka saat kesedihan datang tanpa sebab, atau ketika semua pintu terasa tertutup, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan bahwa Allah masih di sana. Ia tidak pergi, Ia hanya sedang melihat bagaimana hatimu tetap bersujud meski tak lagi diberi kenyamanan. Karena cinta sejati bukan diuji di saat bahagia,
melainkan di saat kau tetap bertahan dalam gelap tanpa kehilangan iman. Ada masa di mana ruh yang terangkat harus berjalan sendirian di jalan sunyi. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang kau rasakan. Tidak ada yang memahami kenapa hatimu memilih diam, padahal banyak yang ingin kau teriakan. Namun dalam kesepian itulah kau akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Kehadiran Allah yang begitu dekat, begitu halus, begitu nyata. Kau akan tahu, ternyata selama ini kesendirian bukanlah kekosongan, melainkan ruang perjumpaan yang paling murni antara kau dan Tuhanmu. Jika hatimu terasa remuk, biarkanlah. Karena dari keremukan itulah cahaya baru akan memancar. Setiap rasa sakit yang kau lalui adalah cara Tuhan membentuk kelembutan dalam dirimu. Ruh yang diangkat tidak keras kepala, tidak banyak menuntut, karena ia telah mengerti bahwa setiap luka membawa hikmah yang lebih tinggi dari sekadar logika manusia. Maka jangan takut pada air mata, sebab kadang tangisanlah yang membuka pintu makrifat. Jangan benci pada kegagalan, karena di baliknya tersimpan pelukan kasih yang lebih luas dari yang pernah kau pahami. Dan bila suatu hari kau menengok ke belakang, kau akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Kini aku mengerti. Segala kehilangan yang dulu terasa berat ternyata hanyalah proses menuju pengenalan yang lebih dalam. Segala kesakitan yang dulu membuatmu rapuh ternyata adalah pintu menuju kekuatan yang sejati." Ruh yang diangkat akan belajar untuk melihat dunia seperti guru yang lembut, mengajarkan lewat kehilangan, menuntun lewat penderitaan, dan mengangkat lewat kesabaran. Dan di akhir setiap ujian akan selalu ada bisikan lembut dari langit. "Aku bersamamu sejak awal hingga akhir." Bab 6. Saat dirimu tak lagi sama. Akan datang satu masa di mana kau menyadari bahwa dirimu sudah tidak sama seperti dulu. Kau masih mengenakan wajah yang sama, berbicara dengan nada yang sama, tapi ada sesuatu di dalam yang telah berubah arah. Pikiranmu tak lagi berjalan dengan ambisi, langkahmu tak lagi digerakkan oleh ego. Kau mulai berjalan dengan hati, bukan untuk mencari kebenaran di luar sana, tapi untuk menjaga kedamaian di dalam. Di tahap ini, hidup bukan lagi tentang menjadi seseorang, melainkan tentang menjadi hamba. Sebab semakin tinggi ruhmu diangkat, semakin kecil rasa inginmu untuk terlihat besar. Kau akan menyadari bahwa tidak semua orang bisa memahami perubahan itu. Sebagian akan menjauh, sebagian mungkin mencurigaimu, dan sebagian lain akan menilai bahwa kau telah berubah arah. Namun, ruh yang diangkat tidak mencari pengertian manusia. Ia hanya berpegang pada cahaya yang menuntun jalannya. Maka, ketika dunia tak lagi memahami langkahmu, jangan risau. Sebab justru di saat itulah, engkau sedang berjalan di jalan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa yang telah dipilih untuk mengenal kedalaman. Tidak semua harus tahu, karena perjalanan ini adalah rahasia antara kau dan dia. Ketenanganmu akan semakin dalam, tapi tidak dingin. Ia hangat, menyelubungi setiap pandangan, setiap senyum, setiap diam. Kau tidak lagi mudah terusik oleh kata orang, sebab hatimu sudah menemukan pusatnya. Ruh yang telah diangkat hidup di antara dua dunia. Ia bekerja di dunia, tapi hatinya berada di sisi Tuhan. Dan inilah keseimbangan yang indah, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah melepaskan kelekatan mereka pada segala sesuatu kecuali Allah. Kau menjadi ringan, bukan karena hidupmu tanpa beban, tapi karena beban itu kini kau serahkan kepadanya sepenuhnya. Di titik ini, doa dan tindakanmu menyatu. Kau tidak lagi berdoa agar diberi jalan, sebab setiap langkahmu sudah menjadi bagian dari doa itu sendiri. Kau tidak lagi memohon agar dimudahkan, karena setiap kesulitan telah menjadi bagian dari rencana lembut yang hanya Allah pahami. Kau mulai melihat segala sesuatu sebagai satu jalinan. Suka dan duka, tangis dan tawa, semua hanyalah warna dalam lukisan yang digores oleh tangan ilahi. Ruh yang diangkat tidak lagi menilai hidup dari untung dan rugi, tapi dari seberapa dalam ia mampu mengenal dan menyerahkan diri kepada Allah. Dan pada akhirnya, ketika kau duduk dalam diam, di antara detak waktu yang perlahan berlalu, kau akan merasakan sesuatu yang begitu halus, begitu lembut, kehadiran yang selalu ada bersamamu. Tidak lagi jauh, tidak lagi asing. Hati menjadi tenang, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kau telah menemukan
zat yang lebih besar dari semua masalah. Ruhmu kini berjalan dengan tenang seolah dunia menjadi kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Dan dalam kesunyian itu, engkau akan tahu bahwa hidup sejati baru saja dimulai. Bab 7. Ketika Allah mulai mengambil alih langkahmu, akan datang masa di mana engkau tak lagi tahu apakah yang berjalan itu dirimu, ataukah Allah yang sedang menuntun langkahmu. Setiap keputusan terasa lebih ringan, karena tidak lagi dilandasi keinginan pribadi, tetapi oleh kepercayaan penuh pada kehendaknya. Kau mulai berhenti berdebat dengan takdir, berhenti mengeluh pada waktu, dan berhenti menanyakan mengapa. Karena di dalam hatimu sudah lahir keyakinan lembut bahwa apapun yang terjadi pasti adalah jalan terbaik menujunya. Dan pada titik itu, ruhmu benar-benar mulai berjalan dengan panduan dari langit. Ketika Allah mengambil alih langkahmu, hidup tidak menjadi mudah, tapi menjadi jernih. Kau tetap berjalan di tanah yang sama, di bawah langit yang sama, namun setiap peristiwa kini seperti pesan rahasia. Kau bisa merasakan bagaimana Allah berbicara melalui kejadian sehari-hari, lewat orang yang kau temui, lewat rencana yang gagal, bahkan lewat hujan yang turun di saat kau tak memintanya. Kau mulai mengerti bahwa tidak ada kebetulan, bahwa semua yang menyentuh hidupmu adalah bagian dari iradahnya yang sempurna. Maka, kau pun belajar menundukkan kepala, bukan karena kalah, tapi karena telah mengerti makna tunduk yang sesungguhnya. Dalam tahap ini, engkau akan mulai merasakan kebersamaan yang sulit dijelaskan. Saat kau melangkah, hatimu berbisik, "Aku tidak sendiri." Saat kau menghadapi kesulitan, jiwamu tahu, ada kekuatan lain yang sedang memegangku. Itulah tanda ruhmu telah sampai pada derajat tawakal yang sejati, bukan sekadar menerima takdir, tapi menikmati setiap arah yang diberikan olehnya. Kau tidak lagi tergesa meminta hasil, sebab hatimu telah tenang dalam perjalanan itu sendiri. Ruhmu telah mengenal bahwa setiap langkah menuju Tuhan, sesungguhnya adalah langkah Tuhan menuju dirimu. Dan di sanalah lahir rasa cinta yang tidak bisa dijelaskan. Cinta yang membuatmu rela kehilangan apapun, asalkan tidak kehilangan kedekatan ini. Cinta yang membuatmu berani diam di tengah badai, sebab kau tahu siapa yang mengatur arah angin. Ruh yang diangkat akan merasakan betapa lembutnya cara Allah memegang hatinya. Tidak dengan paksaan, tidak dengan ancaman, tapi dengan kelembutan yang membuatmu menangis tanpa tahu kenapa. Setiap sujud menjadi pertemuan, setiap napas menjadi bentuk kasih yang nyata. Dan perlahan, hidupmu menjadi seperti aliran sungai. Tenang, mengikuti arah yang diberikan oleh Sang Pencipta tanpa melawan. Tidak ada lagi ambisi untuk mengatur segalanya. Tidak ada lagi perlawanan terhadap apapun yang datang. Hanya ada penerimaan yang indah, seperti bunga yang membuka diri terhadap cahaya pagi. Kau berjalan, tapi yang menggerakkan adalah Dia. Kau mencintai, tapi cinta itu berasal darinya. Ruhmu kini tidak lagi mencari Allah, karena Allah lah yang sedang mengalir di dalam setiap langkahmu. Bab 8. Saat rahasia ketuhanan mulai terbuka di dalam diri. Akan tiba saat di mana tabir yang memisahkan antara engkau dan Tuhanmu mulai menipis. Bukan karena engkau melihat sesuatu yang baru, tetapi karena kesadaranmu akhirnya menjadi jernih untuk menyaksikan apa yang selama ini telah ada. Tidak ada yang berubah di luar, namun dunia terasa berbeda. Setiap daun yang gugur, setiap hembusan angin, setiap cahaya mentari, semuanya tiba-tiba berbicara tentang Allah. Engkau merasakan sesuatu yang dulu hanya menjadi konsep dalam kitab, kini hidup di dalam dirimu. Itulah saat rahasia ketuhanan mulai membuka dirinya. Bukan dengan keajaiban besar, tapi lewat keheningan yang sangat halus dan nyata. Di tahap ini, kau akan memahami bahwa selama ini Tuhan tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah pandanganmu yang tertutup oleh kebisingan dunia. Kau mulai sadar bahwa setiap waktu yang kau lalui adalah ayat hidup yang ditulis oleh tangan kasih-Nya. Kau bukan hanya membaca ayat di mushaf, tetapi juga di dalam dirimu sendiri, pada denyut nadi, pada setiap perasaan, pada setiap perjumpaan. Ruh yang diangkat mulai hidup dalam keadaan zikrul haqiqah, zikir yang tidak lagi sekadar diucap tapi disaksikan.
Setiap getaran hidup menjadi saksi bahwa tidak ada apapun selain Dia. Kau akan mulai merasakan sebuah keseimbangan baru antara fana dan wujud, antara makhluk dan Khalik. Dunia tidak lagi menipu, sebab kini kau melihat Allah di baliknya. Tidak ada lagi yang benar-benar asing, karena semua berasal dari sumber yang sama. Inilah tahap di mana ruhmu menjadi saksi, bukan hanya hamba. Ia menyaksikan bagaimana setiap hal yang tampak terpisah sebenarnya bergetar dalam satu nama, Allah. Dan dari kesadaran itu, lahirlah rasa cinta yang dalam. Cinta yang bukan sekadar emosi, tapi penyerahan mutlak terhadap seluruh kehendak ilahi. Namun ketahuilah, rahasia ini bukan untuk dibanggakan. Ia terlalu suci untuk dijadikan cerita. Ruh yang telah merasakan cahaya ketuhanan justru menjadi semakin rendah hati, semakin lembut, semakin diam. Ia tahu bahwa cahaya itu bukan miliknya, tapi titipan yang harus dijaga dengan kerendahan. Sebab ketika hati merasa memiliki, cahaya itu akan sirna. Maka mereka yang benar-benar mengenal Allah justru semakin sederhana. Tidak ada yang istimewa dalam penampilan mereka, tapi auranya membuat siapapun yang mendekat merasa damai. Dan pada akhirnya, rahasia ketuhanan bukan sesuatu yang kau pelajari, melainkan sesuatu yang diungkap oleh Allah sendiri di dalam dirimu. Kau akan sadar bahwa semua perjalanan panjang, dari tangis, dari doa, dari ujian, adalah proses untuk membersihkan cermin hatimu, agar akhirnya mampu memantulkan cahayanya tanpa terhalang apapun. Saat itulah, ruhmu berada di derajat yang tinggi, bukan karena kemuliaan dunia, tapi karena telah mengenal sumber segala kemuliaan. Dan engkau pun akan tahu bahwa sejak awal, rahasia itu bukan di langit, bukan di luar dirimu, tetapi selalu bersemayam di dalam hatimu sendiri. Bab 9. Ketika cahaya ruhmu mulai menyembuhkan sekelilingmu. Ada saat di mana kehadiranmu menjadi obat bagi orang lain, tanpa kau perlu berkata apapun. Tatapanmu menenangkan, senyummu melembutkan, dan diammu seolah membawa kesejukan dari langit. Bukan karena engkau berusaha menjadi baik, tapi karena ruhmu telah dibersihkan hingga cahaya Tuhan memancar lewat dirimu. Orang-orang mungkin tidak mengerti, tapi mereka akan merasakan sesuatu yang damai di dekatmu. Dan itu bukan hasil dari pengetahuan, melainkan dari kehadiran ilahi yang mulai hidup melalui dirimu. Itulah tanda ruhmu telah diangkat, hingga ia menjadi cermin bagi rahmat Allah di bumi. Cahaya ruh yang terangkat bukan cahaya yang berkilau di mata, melainkan cahaya yang dirasakan oleh hati. Ia memancar tanpa suara, menembus tanpa kata. Ketika engkau berbicara, suaramu membawa kelembutan yang membuat orang teringat pada kasih Tuhan. Ketika engkau diam, ketenanganmu menjadi pesan bahwa Allah sedang dekat, dan di saat itu, engkau akan menyadari bahwa dakwah sejati tidak selalu dengan lisan, tapi dengan keadaan. Bahwa seseorang bisa menjadi tanda kebesaran Allah, cukup dengan cara ia hadir di dunia ini. Namun perlu diingat, cahaya ruh tidak akan bertahan jika engkau menganggapnya sebagai milikmu. Ia hanya menetap di hati yang tunduk, hati yang tak ingin dikenal, tak ingin diagungkan. Sebab cahaya itu bukan hasil dari amalmu, tapi karunia yang diberikan kepada jiwa yang benar-benar menyerah. Maka semakin tinggi ruhmu diangkat, semakin dalam pula kerendahanmu kepada Sang Maha Tinggi. Orang-orang yang telah mencapai tahap ini sering tampak seperti orang biasa, tetapi setiap langkahnya menggetarkan malaikat, dan setiap napasnya menjadi doa tanpa suara. Dari dalam hatimu, mulai tumbuh kepekaan yang tidak bisa dijelaskan. Kau dapat merasakan kesedihan orang lain tanpa mereka bercerita. Kau bisa memahami luka tanpa harus menyentuhnya. Ruhmu mulai berfungsi sebagai perantara rahmat, mengalirkan kasih, menenangkan jiwa, dan menyembuhkan yang retak. Bukan karena kekuatan pribadi, tapi karena Allah memilih menjadikanmu saluran cahayanya. Dan kau akan menangis dalam diam, sebab menyadari betapa kecilnya dirimu di hadapan kebesaran itu. Pada akhirnya, ketika ruhmu menyembuhkan sekelilingmu, sesungguhnya bukan engkau yang menyembuhkan, melainkan Allah yang menyentuh mereka melalui kehadiranmu. Kau hanyalah cermin yang memantulkan cahaya kasih-Nya. Maka jagalah kejernihan itu dengan keikhlasan, dengan zikir, dengan cinta yang tidak mengharap balasan.
Sebab selama kau menjaga hatimu tetap menjadi wadah bagi nur ilahi, dunia di sekitarmu akan selalu mendapat seberkas cahaya yang menuntun mereka kembali pulang kepadanya. Bab 10. Saat ruhmu menjadi saksi atas kehadirannya di setiap nafas. Akan tiba saat di mana seluruh pencarianmu berhenti, bukan karena engkau telah sampai, tetapi karena kau menyadari bahwa sejak awal dia tidak pernah jauh. Engkau telah mencarinya di luar, menatap langit, menelisik kitab, menunggu tanda. Namun akhirnya engkau menemukannya di dalam dirimu sendiri, dalam napasmu, dalam setiap detak jantungmu, dalam keheningan antara dua zikir. Saat ruhmu diangkat ke derajat tertinggi, ia menjadi saksi, bukan lagi pencari. Ia menyaksikan bahwa tidak ada yang lain selain dia. Dan disitulah seluruh kegelisahan dunia lenyap seperti embun yang menguap di bawah cahaya pagi. Ruh yang telah sampai pada derajat ini tidak lagi berdebat dengan waktu. Ia tidak lagi menuntut jawaban, sebab setiap detik telah menjadi jawaban itu sendiri. Ia berjalan di bumi dengan hati yang luas, seolah seluruh semesta ada di dalam dirinya. Ia mencintai tanpa alasan, memberi tanpa perhitungan, dan memaafkan tanpa batas. Sebab ia telah melihat bahwa semua berasal dari satu sumber, Allah. Inilah kedamaian yang dicari oleh para pencinta sejati, kedamaian yang lahir dari penyaksian, bukan dari pemahaman. Karena di sini, yang memahami bukan lagi akal, tapi ruh yang telah melihat. Dan ketika ruhmu sampai di titik itu, hidupmu menjadi ibadah yang tidak berhenti. Tidurmu menjadi zikir, langkahmu menjadi sujud, bahkan diammu menjadi tasbih. Kau tidak perlu lagi mencari momen untuk merasa dekat, sebab seluruh waktu telah menjadi tempat perjumpaan. Kau tidak perlu menunggu malam untuk berdoa, sebab setiap detak jantungmu telah memanggil namanya. Inilah keadaan hudur, kehadiran penuh. Ruhmu kini bukan hanya mengenal Allah, tapi hidup di bawah cahaya kehadirannya setiap saat. Namun rahasia tertinggi dari semua ini bukan tentang kehebatan ruh yang diangkat, tapi tentang kelembutan Tuhan yang menurunkan rahmat-Nya pada makhluk yang begitu kecil sepertimu. Engkau bukan naik karena kekuatanmu, tapi karena kasih yang menarikmu naik. Maka jangan pernah menganggap dirimu suci. Sebab yang membuatmu bercahaya bukanlah dirimu, melainkan cahayanya yang dipantulkan oleh hati yang jernih. Saat engkau menyadari itu, engkau akan menangis bukan karena sedih, tapi karena haru menyadari betapa besar cinta Allah yang menuntunmu tanpa henti. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang melewati kegelapan dan cahaya, engkau akan tahu bahwa tidak ada lagi jarak antara engkau dan Dia. Tidak ada lagi aku dan engkau. Yang ada hanyalah kehadiran yang menyatu dalam cinta. Saat itulah ruhmu benar-benar diangkat, bukan ke langit, tapi ke dalam makna terdalam dari keberadaan. Bahwa tidak ada sesuatu pun kecuali Allah. Dan engkau pun berbisik perlahan, kini aku tidak lagi mencarimu, karena engkau telah hidup di dalam setiap nafasku. Pada akhirnya perjalanan ruh bukan tentang sejauh apa engkau melangkah, tapi seberapa dalam engkau mampu diam dalam kehadirannya. Jika hatimu telah menemukan ketenangan tanpa sebab, itu tandanya Allah telah menaruh sebagian dari cahayanya di dalam dirimu. Jagalah cahaya itu, sebab ia bukan hanya menerangi jalanmu, tapi juga jalan orang-orang yang akan datang setelahmu. Dan di sanalah engkau tahu bahwa ruhmu telah diangkat ke derajat yang lebih tinggi.